Mitra IDC, saatnya kita ikuti program belajar di radio IDC bersama SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra IDC yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di program belajar di radio bersama SMP Islam Istiqomah. Dan di studio telah hadir bersama Ibu Mutmainah. Assalamualaikum Bu Mutmainah. Waalaikumsalam. Ya, Mitra IDC, di hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab nih Bu ya. Nah Ustaz. Ya, oke, baik. Kita akan langsung saja mengikuti bersama Ibu Mutmainah. Silakan nih Bu. Syukran Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. لعل في هذا الصباح نحن بصحة جميعا. طيب اسمحوا لي أن أعرف نفسي لكم جميعا. اسمي مطمئنة. أنا مدرسة اللغة العربية في المدرسة المتوسطة الإسلامية Istiqomah Balikpapan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ustazah Mutmainah. Saya mengajar bahasa Arab di SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Wa u'allimu fil fasli sabi' wa samin wa tasi', dan saya juga mengajar di kelas 7, kelas 8 serta kelas 9. Baik, mubasyarah fi hadzal barnamij سأتبحث عن اللغة العربية. لماذا لابد علينا لنتعلم اللغة العربية؟ هل فهمت نتعلم اللغة العربية؟ Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Fi hadzal barnamij satabahas anil sababuha limadza nata'allam al-lughatul arabiyyah. Sababuhu al-ula fadilatul nata'allam al-lughatul arabiyyah dhahirun lianna al-lughatul arabiyyah huwa lughatul Qur'anul Karim wa hadha sabab labudda alaina linata'allam al-lughatul arabiyyah. Nah, salah satu sebab kita akan mempelajari sebab-sebab kenapa kita harus belajar bahasa Arab nih. Kenapa? Nah, pentingkah bahasa Arab itu? Nah, salah satu sebabnya itu yang pertama karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an, dan bahasa Arab itu di dalam Al-Qur'an juga disebutkan qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Quran surah Az-Zumar al-ayah 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Yang artinya Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Nah, sudah jelas ya. Dari sini kita melihat bahwa Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Wa qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah fi ibtida' Shira' al-Mustaqim al-lisanul arabi syiarul islami wa ahlihi, bahwa bahasa Arab itu adalah syiar Islam dan syiar kaum muslimin. Lidzalik labudda alaina linata'allam al-lughatul arabiyyah lianna al-lughatul arabiyyah huwa syiarul Islam. Itu merupakan syiar Islam. Nah, nahnu muslimun wa nahnu labudda linata'allam al-lughatul arabiyyah, karena kita sebagai muslim dan pegangan kitab kita adalah Al-Qur'an, mau tidak mau kita harus belajar Al-Qur'an. Huwa ahadu sababuha limadza nata'allam al-lughatul arabiyyah. Nah, itu adalah salah satu bentuk kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Amma sababu tsani, adapun alasan yang kedua, idza yafhamul lughatul arabiyyah li yusahhilu linahfadzul Qur'an wa yafhamul Qur'an wa mumarasati ma jaa fil Qur'an. Nah, dengan mempelajari bahasa Arab juga itu memudahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Selain itu juga memahami Al-Qur'an dan juga mengamalkan Al-Qur'an. Nah, mungkin ya karena fi hadzal madrasah, di sekolah kita menerapkan tahfidzul Quran, kita akan lebih mudah menghafal Al-Quran. Dan kalau kita paham bahasa Arab atau artinya yang kita mau hafalkan gitu. Itu salah satu trik kalau kita pengen cepat hafal Quran, kita tuh harus paham maknanya dulu gitu kan. Untuk menghafalkan Al-Quran itu lebih mudah,
dan untuk mengamalkannya juga lebih mudah kalau kita paham bahasa Arab. Nah, itu salah satu bentuk dari kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Seperti itu. Baik, nastamir fi sababuha tsalits. Asy-syakhsu yafhamu lughatul arabiyyah faddilu yafhamu qaidatul ilmun nahwu liyafhamu ad-dinul Islam. Nah, seseorang yang sudah paham bahasa Arab dan juga paham tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu itu akan mudah untuk memahami atau mempelajari agama Islam. Nah, seperti itu. Yajibu 'alal ulama wal ustad liyafhamu al-lughatul arabiyyah lianna liyufhimu ad-din wa ila syakhsal akhar ila nas. Artinya kalau kayak seperti dai, ustadz itu harus paham bahasa Arab ya. Jadi dia kalau sudah paham nahwu, oh ini nanti kan di situ di ilmu nahwu juga diajari kan di situ tuh ada isim nakiroh dan juga ada isim ma'rifah. Nah, di situ nanti ini hadis ini untuk yang khas kah atau ini hanya untuk yang am gitu. Nah, seperti itu salah satu limadza labudda alaina li ta'allam al-lughatul arabiyyah. Tayyib, nastamir sababu Rabi, asy-syakhsu yafhamu al-lughatul arabiyyah huwa yafhamu ilmu wa yaqra'u mubasharatan al-kitab ulama fi masyhurul an. Nah, seseorang yang juga paham bahasa Arab itu juga akan mudah mengenali ilmu, baik itu secara langsung atau dengan cara membaca. Amma sababuha khamis al-lughatul arabiyyah huwa latifun lianna lughatul arabiyyah asahhalwa wa ubayyinuha wa uwasi'uha wa aktsaruha tadiyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Artinya bahasa Arab itu juga sangat lembut dan juga mengenakan hati dan serta juga menenteramkan jiwa. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas kosakatanya dan paling banyak mengandung makna yang menenteramkan jiwa. Kami ta'rifuna, kalau bahasa Arab itu kan bahasanya tuh lembut. Masih ingat ceritanya Sayyidina Umar yang mau masuk Islam itu gara-gara apa? Gara-gara mendengarkan bacaan surah Thaha. Nah, itu kan surah Thaha itu adalah menggunakan bahasa Arab dan juga banyak kosakatanya. Betul banget ya, banyak kosakatanya. Satu kata aja itu mempunyai bermacam makna. Taib, nastamir fi sababu limadza nata'allam al-lughatul arabiyyah at-tasi'ah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, falihadza unzala asyrafil fil kitab bi asyrafil lughat ala asyrafir rasul bisafari asyrafil malaikah wa kana dzalika fi asyrafil biqa'il ard wa ibtida'i inzalahu fi asyrafis syuhur sanatah wa huwa ramadan faqubila min kullil wujuh. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, karena Al-Qur'an adalah kitab yang paling mulia, diturunkan dengan bahasa yang mulia, diajarkan pada Rasul yang mulia, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, diturunkan pula di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Dari berbagai sisi itu kita bisa menilai bagaimanakah mulianya kitab suci Al-Qur'an. Walidzalik inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran surah Yusuf ayat 2. Dari sini kita mengetahui ya, Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab yang paling mulia dan diturunkan dengan bahasa yang paling mulia. Bahasanya apa? Bahasa al-lughatul arabiyyah huwa lughatul Qur'anul Karim. Itu adalah bahasanya Al-Qur'an. Diajarkan pada Rasul yang mulia. Siapa Rasul yang mulia? Nabi Muhammad SAW. Nah, disampaikan oleh malaikat yang paling mulia. Siapa? Malaikat Jibril. Juga diturunkan di tempat yang paling mulia di muka bumi. Seperti kita ketahui bahwa tempat yang paling mulia itu adalah kota Mekah. Di Mekah juga kan yang diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan pula di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Amma sababuhal sabi' limadza nata'allam al-lughatul arabiyyah li'anna al-lughatul mustaqim
liyusahhilul yafhamu liyusahhilul al-hukum 'alan nas. Bahasa Arab itu juga adalah bahasa yang lurus, mudah dipahami dan mudah digunakan sebagai hukum bagi manusia. Hadza wa hakadza asbabuha limadza nata'allam al-lughatul arabiyyah. Tayyib, fi hadzal barnamij nahnu satatbiq anil lughatul ma'at talamid. Kita akan melaksanakan percakapan dengan siswa-siswi SMP Islam Istiqomah fi ba'dal barnamij, setelah acara ini. Syukran Ustaz. Oke mitra edisi, tadi kita sudah mendengarkan pengantar dari Ustazah Mutmainah dari SMP Islam Istiqomah materi bahasa Arab ya di pagi hari ini. Kita akan kembali setelah mengikuti informasi berikut ini.